Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang kemenangan Arsenal atas West Ham dengan skor akhir 2-0, dan dengan kemenangan ini berarti Arsenal untuk sementara berada di peringkat nomor 4 di klasmen English Premier League, menggeser West Ham yang sekarang berada di peringkat nomor 5. Kita tahu Manchester United belum bermain karena pertandingan MU lawan Brentford itu ditunda, sehingga untuk sementara Arsenal masuk ke top 4 zone. Tentu ini adalah lompatan yang luar biasa untuk Arsenal yang kita tahu di awal musim sempat terpuruk. Bahkan di 3 match awal itu kalah berturut-turut, kemasukan banyak gol. Dan memang sejauh ini West Ham sulit sih menang lawan klub-klub besar ya teman-teman, tapi kalau ketemu klub-klub papan tengah, apalagi klub-klub papan bawah, maka tidak perlu diragukan, Arsenal akan dengan mudah meraih kemenangan, seperti yang mereka tunjukkan juga lawan West Ham. West Ham sebetulnya bukanlah klub yang lemah. Tim ini cukup baik performance-nya di awal musim, tapi teman-teman lihat catatan rekornya, bahwa tim ini lebih banyak memenangi pertandingan di kandang mereka sendiri, apalagi pada saat lawan tim-tim kuat lainnya, atau tim-tim besar lah. Contohnya seperti Liverpool dan juga Chelsea. Tapi ketika bermain di luar kandang, tim ini akan sulit untuk meraih kemenangan. Karena memang strateginya yang berbeda dari David Moyes. Jika di kandang sendiri, terlihat para pemain West Ham itu sering memanfaatkan lebar lapangan, mengandalkan juga 2 fullback yang biasa menyerang. Tapi ketika bermain away, tampak 2 fullback itu lebih banyak bertahan dan juga mengandalkan 2 pemain yang berada di sektor sayap yang tentu sulit untuk melakukan kreasi serangan agar bisa banyak menciptakan peluang. Sehingga juga di pertandingan lawan Arsenal ini terlihat para pemain West Ham tidak bisa menciptakan banyak peluang. Kalau dari hitungan saya itu hanya 1, itu pun tidak berbahaya. Dan banyak peluang-peluang yang coba mereka cetak gol justru off target. Nah, disinilah terlihat bagaimana solidnya dari lini pertahanan Arsenal, sehingga mereka juga tidak banyak mendapatkan gangguan dari para pemain West Ham. Jadi secara perlahan-lahan teman-teman, saya melihat bahwa duet di lini pertahanan Ben White dan juga Gabriel kerjasamanya sudah mulai membaik. Seperti di 2 pertandingan terakhir Arsenal tidak kemasukan gol. Memang sebelumnya lawan Southampton bukanlah klub kuat, tapi West Ham ini kan klub kuat. Meskipun performance-nya di pertandingan-pertandingan away tidak sehebat di pertandingan pada saat mereka main di kandang sendiri. Contoh seperti sebelumnya ya, West Ham itu bermain away lawan Burnley, tidak berhasil meraih kemenangan, tapi Arsenal kan bisa menang di Burnley. Ya walaupun cuma dengan skor 0-1, pada saat itu saya ingat Odegaard yang mencetak gol. Jadi memang ada perbedaan nih antara Arsenal dan juga West Ham. Jika Arsenal itu sulit menang lawan klub besar, ya, tapi Arsenal itu konsisten untuk menang juga lawan klub papan tengah atau juga klub papan bawah pada saat bermain away, tapi beda dengan West Ham. Ada juga beberapa pertandingan yang diakhiri West Ham dengan hasil imbang pada saat lawan klub papan bawah ataupun klub papan tengah saat mereka bermain away. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut jalannya pertandingan ini teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut bermain bersama saya yang namanya Mobile Premier League, yaitu MPL. Jadi MPL ini teman-teman, kita bisa membangun tim kita sendiri dari suatu pertandingan. Contoh seperti kemarin, ada pertandingan kan antara Arsenal versus West Ham. Saya membuat tim saya sendiri nih teman-teman. Dan saya juga ikutin kontes. Kita bisa ikutin kontes juga di sini dan hasilnya cukup baik. Ya, kita lihat bahwa pemain-pemain yang saya pilih itu juga bisa perform. Nah, jadi di sini kita melihat ya teman-teman ya, kita bisa membangun tim kita sendiri, kita bisa pilih pemain-pemain mana yang kita pilih, dan kita juga bisa memilih formasi ya, mulai juga dari pemain kedua tim seperti yang kita bisa saksikan ini ya kan, pemain-pemain yang saya pilih kemarin seperti ada Ramsdale, ada Tierney yang perform, ada Ben White, ada Saka yang mainnya bagus, ada Odegaard dan juga ada Martinelli. Ya, pemain yang mencetak gol tentu mendapatkan poin lebih banyak, pemain yang mendapatkan kartu kuning apalagi kartu merah tentu akan ada pengurangan poin. Dan dari penjaga gawang juga dilihat total save yang dia lakukan. Memang Ramsdale tidak banyak save, jadi memang poinnya tidak begitu banyak. Tapi selain juga pertandingan kemarin, ada juga pertandingan dini hari nanti ya teman-teman ya, antara Chelsea versus Everton. Nah, Chelsea versus Everton juga teman-teman silakan bisa buat tim kalian sendiri ya dari pertandingan ini. Terus kalian juga bisa ikutin kontesnya. Yuk bergabung yuk ke MPL ya. Saya berikan link untuk download MPL ini, dan saya harapkan bahwa teman-teman juga akan ikut bergabung dengan saya di sini. Kita sama-sama bermain dan kita sama-sama menyaksikan pertandingannya secara live. Wah, pasti seru sekali nih. Kita kan juga mengharapkan pemain-pemain yang kita pilih bisa perform di pertandingan tersebut. So anyway, saya juga
ingin membahas dulu ya lineup dari kedua tim ya teman-teman ya. Nah lineup ini sangat penting pokoknya. Nah dari lineup kedua tim kita bisa melihat bahwa Mikel Arteta nih memilih pemain-pemain yang memang bisa memberikan kontribusi atau juga perform. Contoh seperti Martinelli yang kembali dipilih. Memang Emil Smith Rowe itu belum 100% fit. Tapi bisa saja dia memilih Emil Smith Rowe. Ini kan adalah pertandingan penting juga, London Derby. Tapi dia tetap memilih Martinelli. Kemudian ada Partey, ada Xhaka, ada Odegaard di belakang seperti biasa nih. Back four yang tidak akan diganti kecuali ada yang cedera. Kemudian Bukayo Saka dan di depan Lacazette. Ya, ini memang langkah yang tepat ya. Kalau perlu Oba jangan main lagi deh. Pertama formnya sudah turun, kemudian dia tidak disiplin. Saya tidak yakin bahwa dia akan mendapatkan tempat lagi. Kemungkinan besar dia akan dijual di bulan Januari nanti. Itu pun jika memang ada yang mau beli dia. Performanya turun nih. Padahal katanya future legend of the club ya, atau calon legenda dari klub. Parah banget itu orang. Terus dari West Ham, Michail Antonio, this is a good player. Lanzini, Fornals, Bowen. Masalahnya dari West Ham bahwa lini tengahnya itu tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Karena jika teman-teman perhatikan bahwa baik Saka, Martinelli, walaupun mereka adalah pemain menyerang, tapi mereka juga melakukan pressing. Mereka juga menutup ruang gerak dari para pemain West Ham sehingga mereka tidak banyak bisa bermain kreatif. Kemudian Declan Rice dan Soucek ini lebih sibuk di lini pertahanannya sendiri. Karena Tomiyasu dan juga Tierney ini selain sering melakukan overlap, juga ada Saka dan juga Martinelli yang selain juga melakukan pressing juga bergerak ke depan dalam urusan membangun serangan. Karena kita tahu bahwa creative midfieldernya ini cuma satu, Odegaard. Jika Saka dan juga Martinelli selain melakukan pressing tidak bisa ikut terlibat dalam proses serangan, tentu sulit bagi Odegaard untuk bisa bermain kreatif. Dan terlihat kan beberapa kali passing itu antara Martinelli, Odegaard, dan juga Saka itu bisa memberikan bola ke Lacazette. Yang sebetulnya tuh di babak pertama tuh Arsenal seharusnya sudah bisa mencetak lebih dari 1 gol. Cuman memang ya ada saves yang dilakukan oleh penjaga gawang dari West Ham yang merupakan mantan penjaga gawang dari Arsenal, Lukas Fabianski. And saya juga deg-degan nih nonton pertandingan ini ya teman-teman, karena dengan saya melihat Arsenal itu sudah mendominasi, bahkan West Ham tuh di babak pertama tuh kalau saya perhatikan tuh gak dapat peluang yang berbahaya sama sekali kecuali tendangannya Fornals yang melengkung jauh. Tapi ternyata di babak kedua yang saya tunggu-tunggu, saya benar-benar takut nih kalau Arsenal sudah menyerang tapi tidak bisa mencetak gol. Karena tim ini kan biasanya mendapatkan sedikit peluang, cetak golnya pun susah. Tapi itu dia, adanya Martinelli. Lihat kerjasamanya dengan Lacazette. Pergerakan tanpa bolanya memang luar biasa. Mirip seperti gol yang dia cetak ke gawang dari Newcastle. Tapi bedanya dia melob bola tersebut. Kali ini dia melakukan placing, begitu cantik. And Martinelli juga kemudian beberapa kali melakukan foul. But kemudian saya agak terkejut juga nih, ternyata Odegaard yang ditarik dan Emil Smith Rowe dimainkan. Apa yang diinginkan oleh Mikel Arteta? Kalau saya coba untuk membaca situasinya, bahwa Arteta ingin bahwa para pemain Arsenal itu bermain lebih compact di lini tengah. Jadi dia memainkan Emil Smith Rowe, tapi Emil Smith Rowe ini bukan bermain di sayap seperti biasa teman-teman. Saya perhatikan dia bermain di tengah. Tapi silih berganti dia bertukaran posisi dengan Bukayo Saka. Jadi jarak antara dua pemain ini tidak begitu jauh. And finally Arsenal can score the second goal setelah mereka mendapatkan beberapa peluang lagi, apalagi penalti dari Lacazette yang di save, yang memang sebelumnya dia dilanggar, tapi lihat lagi kerjasamanya ya antara Martinelli dan juga Lacazette. Jadi saya perhatikan juga jarak di antara para pemain Arsenal itu tidak jauh. Dan mereka mengandalkan short passing game. Nah, ini yang menarik kan untuk kita nonton. Short passing game. Jadi terlihat permainannya kreatif. Ya jika bisa permainan seperti ini dipertahankan untuk next match dari Arteta. Walaupun memang tidak mudah. So this was, kalau menurut saya ini kemenangannya gampang ini dari Arsenal ya. Terlihat para pemain West Ham tuh sama sekali tidak bisa melakukan penetrasi ke pertahanan dari Arsenal. Ben White dan Gabriel itu mendapat backup yang luar biasa dari Partey dan juga Xhaka. Karena yang maju tuh hanya Xhaka. Itu pun sesekali. Partey stay terus di belakang untuk melapisi lini pertahanan. Jadi itu yang tadi saya katakan, untuk sementara Arsenal berada di peringkat nomor 4. Tapi masih menunggu juga pertandingan MU yang memang pertandingannya ditunda. Dan juga Tottenham kita tahu sebelumnya pertandingannya ditunda dan akan bermain juga segera. Jadi kita lihat bahwa di klasmen sementara cukup ketat ya di papan atas ya teman-teman. City, Liverpool dan Chelsea. Saya pikir 3 tim tersebutlah yang akan bersaing hingga akhir musim untuk menjadi juara. Sedangkan Arsenal dan MU yang akan rebutan untuk masuk ke top 4. Ya kalau bagi saya sebagai fan Arsenal ya saya harapkan at least ya Arsenal masuk ke peringkat 5 aja deh. Jangan sampai nanti miss lagi ya untuk bermain di kompetisi antar klub Eropa. Bukannya saya pesimis,
Tapi kalau saya melihat dengan begitu banyak para pemain muda dari Arsenal, ya tidak mudah juga ya bagi mereka untuk bisa bersaing dengan klub-klub besar lainnya. So terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten ini. Dan jangan lupa download MPL dan ikutin sama saya bermain di kontes yang tersedia di sana. No hit, only football. Salam sepak bola.